Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam sapaan rohani Gereja Kristen Jawa Cakraningrat Surakarta. Pada saat ini mengambil tema mencari kehendak Tuhan. Dan bacaan nanti diambil dari Injil Lukas 1 ayat 38. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan hormat dan syukur bagi kemuliaan Tuhan, dan terima kasih atas berkat penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pada saat ini kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya mengurapi kami, supaya kami mengerti maksud firman-Mu dan kami menyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas bab 1 ayat 38 demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini pengalaman Maria ketika malaikat Jibril menyatakan kehendak Tuhan kepada dirinya, yaitu mengenai bahwa akan datang Tuhan Yesus melalui dirinya. Bapak Ibu, di dalam doa orang beriman atau di dalam doa itu sering diucapkan yaitu jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak Tuhan. Tentu hal ini kita setuju, kita mengamini, kita mengiyakan. Lalu kalau tidak kehendak Tuhan, kehendak siapa? Karena kita yakin bahwa hidup ini yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu baik adanya. Jika demikian, mengapa menerima dan mengetahui kehendak Tuhan begitu sulit? Sebab mencari kehendak Tuhan tidak sekedar berdoa, melainkan secara terus-menerus mencari kehendak Tuhan melalui pergumulan dari waktu ke waktu, pergumulan dari situasi ke situasi, pergumulan dari pengalaman ke pengalaman, dan terus-menerus untuk mencari kehendak Tuhan. Itu pun kita tidak dapat sepenuhnya mengerti akan kehendak Tuhan itu. Itulah keterbatasan kita. Tuhan tentu saja bisa menyatakan kehendak secara langsung atau secara gamblang seperti kepada Maria, Ibu Yesus, sehingga Maria tahu bahwa yang dikandung adalah kuasa Roh Kudus dan nanti lahir dinamakan Yesus. Jelas, kehendak Tuhan jelas. Dan juga kepada orang-orang pilihan yang lain. Namun yang harus kita mengerti bahwa yang terjadi itu pada saat-saat Tuhan perlukan. Pada saat-saat atau mengenai hal-hal yang khusus, hal-hal yang istimewa. Itu bisa Tuhan menyatakan secara langsung sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada orang pilihannya. Seperti yang terjadi pada Abraham, kepada Musa, dan kepada nabi-nabi atau hamba pilihan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mencari kehendak Tuhan kadang terlalu rohani, terlalu muluk. Tapi itu perlu sekali di dalam hidup ini
ketika kita menentukan sebuah pilihan, ketika kita menentukan sebuah keputusan yang sangat penting dalam hidup ini. Sehingga ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita benar-benar didasari dalam rangka mencari kehendak Tuhan. Itu pun juga saya katakan tidak sepenuhnya. Namun kita tetap mencari walaupun melalui pergumulan yang panjang. Dari waktu ke waktu, dari situasi ke situasi, dan banyak pengalaman yang terjadi. Bagi kita sekarang, sesulit apapun kehendak Tuhan ketika kita mencari, namun kita tetap terus-menerus bergumul di dalam firman Tuhan, mengarahkan hati, mengarahkan diri, mengarahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Sehingga kita dapat akrab dengan Tuhan dan kita dapat mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan berjanji di dalam Injil Matius 7 ayat 7-8 yang demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.